Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang komunikasi organisasi, di mana saya sendiri, Fahrina Aulia, NIM 230531127 sebagai pembaca materi pertama. Dan ada rekan saya pembaca materi kedua, saya persilakan. Itu saya Salsabila Janisa dengan NIM 23053102. Dan pembaca materi ketiga, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Huria Karina Hadi dengan NIM 23053132. Baik, saya selaku materi pertama yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran pesan yang terjadi di dalam suatu organisasi. Proses ini yang melibatkan berbagai bentuk komunikasi, seperti komunikasi lisan, tulisan, nonverbal, dan visual. Komunikasi lisan itu seperti kita berbicara langsung antara dua belah pihak atau lebih. Nah, kalau misalkan komunikasi tulisan seperti surat menyurat, komunikasi nonverbal seperti dari gerak-gerik tubuhnya. Nah, komunikasi visual yaitu komunikasi melalui media seperti poster dan lain-lain. Next. Proses komunikasi. Proses komunikasi yang pertama yaitu mengirim pesan, yaitu proses awal mula terjadinya komunikasi. Yang kedua, pesan terkirim melalui media tertentu seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Ketiga, penerima menerima pesan dari mengirim pesan yang berisi tentang informasi. Dan yang keempat, penerima memberi respon dari informasi tersebut. Nah, itulah yang dinamakan informasi. Selanjutnya, saya persilakan kepada pembaca materi kedua. Yang kedua yaitu saluran dan jenis komunikasi. Di mana saluran komunikasi ini terbagi dua, yaitu saluran formal, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan persetujuan resmi organisasi atau peraturan organisasi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kinerja untuk satu organisasi. Yang kedua, saluran informal adalah komunikasi yang terjadi antara para anggota organisasi atas kehendak pribadi mereka dalam organisasi. Ada beberapa jenis saluran komunikasi dari saluran informal dan formal. Yang pertama, komunikasi diagonal atau informal merupakan antara individu atau departemen yang berbeda di posisi yang berbeda. Contohnya, komunikasi antara marketing dan IT. Yang kedua, komunikasi ke samping atau formal merupakan komunikasi antara individual atau departemen. Contohnya, komunikasi antara marketing dan sales. Yang ketiga, komunikasi ke atas. Yang disebut formal merupakan komunikasi antara individu atau departemen dengan departemen atasan atau manajer. Contohnya, komunikasi antara sales dan manajer atau antara departemen produksi dan manajer. Yang keempat, komunikasi ke bawah, informal, merupakan komunikasi antara individu atau departemen dengan individu atau departemen yang berada di posisi bawah dalam organisasi. Contohnya, komunikasi antara sales dan karyawan. Yang selanjutnya, jenis komunikasi, di mana jenis komunikasi ini juga terbagi dua, yaitu komunikasi tulisan. Adalah jenis komunikasi yang menggunakan kata-kata atau teks untuk menyampaikan informasi. Contohnya dari komunikasi tulisan adalah surat, email, memo, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi lisan, yaitu jenis komunikasi yang menggunakan kata-kata yang dicatat atau menyampaikan informasi. Contohnya dari komunikasi lisan adalah percakapan, deskripsi, rapat, dan lain-lain. Sekian dari saya akan balikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada pembaca materi ketiga. Saya akan membacakan materi ketiga mengenai hambatan dalam komunikasi. Yang pertama ada hambatan individual.
merupakan hambatan komunikasi yang berasal dari faktor-faktor yang berhubungan dengan individu sendiri, seperti perbedaan persepsi, umur, emosi, kemampuan mendengar, status, pencaharian informasi, penyaringan, dan kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera. Untuk mengatasinya, perusahaan harus mengimplementasikan program seperti training, piknik, atau workshop yang membantu mengembangkan komunikasi efektif individu. Yang kedua, ada hambatan organisasi. Merupakan hambatan komunikasi yang berasal dari faktor-faktor yang berhubungan dengan organisasi sendiri, seperti keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi, gangguan sematik, dan perbedaan latar belakang tempat pendidikan. Untuk mengatasinya, perusahaan harus mengimplementasikan sistem komunikasi efektif, seperti aplikasi HRS, Human Resource Information System, seperti Staff Any yang memiliki filter jadwal, absensi, tim chat, pengajuan cuti, dan lain-lain. Yang selanjutnya, mengembangkan teknologi informasi untuk komunikasi. Teknologi informasi dalam komunikasi telah menjadi bagian internal dalam kehidupan modern, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Menggunakan TIK yang efektif dapat meningkatkan efisien, produktif, dan kolaborasi. Berikut beberapa aspek penting dalam mengelola TIK, yaitu yang pertama ada perencanaan. Yang pertama ada menentukan tujuan dan sarana. Yang kedua ada menganalisis kebutuhan. Yang ketiga ada membuat strategi. Dan keempat ada menyusun anggaran. Yang kedua implementasi. Yang pertama ada memilih perangkat keras dan lunak yang tepat. Yang kedua ada membangun infrastruktur. Yang ketiga ada menginstal dan mengkonfigurasi perangkat lunak. Yang ketiga ada pengolahan. Yang pertama adalah pemantau kinerja TIK. Yang kedua ada melakukan pemeliharaan rutin. Yang ketiga adalah mempengaruhi perangkat lunak. Yang selanjutnya ada yang keempat, keamanan. Yang pertama adalah melindungi data. Yang kedua adalah mencegah malware. Yang keempat adalah membantu kebijakan keamanan. Yang kelima ada pemanfaatan. Yang pertama ada pemanfaatan TIK untuk membantu efisien. Yang kedua adalah pemanfaatan TIK untuk meningkatkan produktif. Yang ketiga adalah pemanfaatan TIK untuk mengambil keputusan. Dan keempat adalah memanfaatkan TIK untuk inovasi. Yang keenam ada evaluasi. Yang pertama adalah mengevaluasi efektif TIK. Yang kedua adalah mengidentifikasi area untuk perbaikan. Yang ketiga adalah rancangan untuk perbaikan. Baik, sekian dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata atau salah berbicara, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.